Shalom, selamat malam bagi sahabat-sahabat konsep dan juga semua hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai tim konsep pada malam ini. Kita melanjutkan kembali rangkaian pelajaran dan diskusi sekolah sahabat kita pada saat kita sudah memasuki pelajaran yang terakhir di triwulan pertama di tahun ini, dan tentunya kita boleh kembali menerima berkat melalui kesimpulan pelajaran dan juga nanti diskusi yang akan bersama-sama kita ikuti. Dan tentunya kami ingatkan kembali, jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar yang ada di Facebook yang kita saksikan bersama-sama. Pada malam ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-13 dari hamba Tuhan Pendeta Ricky Moal, yang adalah hamba Tuhan yang melayani di daerah Konferensi Jawa Kawasan Timur, tepatnya di Jemaat Pare dan Hacienda Kediri. Dan sebelum kita mendengarkan kesimpulan dari beliau, kita akan sama-sama berdoa. Hamba Tuhan Adrian Runesi akan memimpin kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan berkati agar kami dapat mengerti, dan khususnya Tuhan Pendeta Ricky yang akan menyampaikan, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah, tanpa menunda lagi, kita langsung mendengarkan kesimpulan sekolah sahabat kita dari hamba Tuhan Pendeta Ricky Moal. Baik, shalom, salam jumpa kembali kepada sahabat konsep, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan. Saat ini kita akan sama-sama berdiskusi, namun sebelumnya kita akan belajar atau mendengarkan bersama ringkasan pelajaran di pelajaran yang terakhir ini. Saya permisi untuk share screen sebentar. Ya, baik. Harusnya sudah terlihat ya. Oke. Pelajaran kita yang terakhir judulnya adalah peliharalah kasih persaudaraan. Jadi ini adalah pelajaran terakhir di triwulan yang pertama tahun 2022 ini. Ada orang mengatakan kita boleh lupa yang pertama ataupun yang pertengahan, tapi jangan lupa yang terakhir ini. Nah, mudah-mudahan ini boleh jadi kekuatan, kita ingat, sehingga boleh menguatkan iman kerohanian kita. Dan bila mana mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan boleh dituliskan kolom komentar, supaya kita berdiskusi bersama. Di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, penekanannya yang pertama dituliskan adalah bahwa buku Ibrani ini bukan tentang hubungan seseorang saja dengan orang lain kepada Yesus, tapi lebih dalam dari itu, yaitu adalah sebagai keluarga atau rumah tangga. Nah, ketika disamakan posisinya sebagai keluarga atau rumah tangga, ini tingkatannya lebih dari sekedar saya dan kamu, kita, tapi sebuah keluarga ya, satu keluarga bersama. Dan karena ikatannya begitu erat, tentunya kita mau semua anggota keluarga ini, rumah tangga ini selamat bersama-sama, selamat semuanya.
Yesus juga menyebut kita saudara, itu sebabnya kita jadi sebuah keluarga. Orang percaya harus melakukan untuk satu sama lain apa yang Yesus lakukan untuk mereka. Jadi inilah salah satu pengertiannya apa itu sebagai sebuah keluarga, rumah tangga, sebagai saudara. Itu artinya kita lakukan kepada sesama kita seperti yang saudara kita Yesus itu lakukan kepada kita. Di pelajaran sekolah sahabat dituliskan minimal ada 7 daftar. Apa itu kasih persaudaraan? Apa tindakan yang menunjukkan bahwa kita memiliki kasih persaudaraan? Di buku Ibrani ada di sana disebutkan saling menasihati. Jadi bagaimana menunjukkan kasih persaudaraan? Saling menasihati. Lalu menunjukkan keramahan. Keramahan ini bukan saja sesama kita, saudara seiman, tapi juga kepada orang asing bahkan. Tapi kita akan lihat itu berikut. Lalu yang berikutnya adalah mengunjungi dan menyemangati para tahanan dan mereka yang telah dianiaya. Kasih persaudaraan juga itu adalah menghormati pernikahan, menghindari ketamakan, mengingat dan menaati para pemimpin jemaat. Ini satu isu yang penting, bagaimana kasih persaudaraan di dalam umat-umat Tuhan, mengingat dan menaati para pemimpin jemaat. Dan dalam buku Ibrani, berdoa tentunya untuk penulis itu sendiri ya, penulis buku Ibrani yaitu Paulus. Nah, berikutnya kita akan lihat beberapa pelajaran dari pelajaran sekolah sahabat. Ada banyak sisi yang mungkin saudara bisa dapatkan, tapi izinkan saya saat ini berbagi beberapa hal yang saya dapatkan dari pelajaran sekolah sahabat. Yang pertama adalah tentang keramahan kepada orang lain. Paulus mengingatkan pembacanya bahwa dengan memberi tumpangan pada orang asing, tanpa disadari telah menjamu malaikat. Nah, ketika kita baca ekspresi ini, kita langsung ingat cerita Abraham ya, yang kedatangan tamu, kedatangan malaikat-malaikat Tuhan itu. Nah, apa rupanya, artinya, atau apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari menawarkan keramah tamahan ini kepada orang asing yang bahkan kita nggak kenal? Yang pertama, menunjukkan kita berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Ini jadi isu yang penting, berbagi apa yang kita punya. Ketika bicara keramah tamahan cerita ini menjamu ya, memberikan makan, berbagi apa yang kita punya bagi orang. Dan yang kedua, kita juga dapatkan ini adalah menderita dengan orang lain. Maksudnya kita jadi mengerti dengan orang asing itu. Mungkin ada ceritanya, mungkin ada permasalahannya, ada pergumulannya. Minimal kita pasti akan tunjukkan simpati dan harusnya kita membantu. Jadi dua aspek ini, dari hal yang sederhana, sekedar menjamu orang, tapi kita bisa berbagi apa yang kita punya dan menderita dengan orang lain. Dan inilah yang sebenarnya Yesus juga lakukan bagi kita. Lalu yang berikutnya adalah tentang ketamakan dan amoralitas seksual. Ini ada di Ibrani 14, di ayat yang keempat dan kelima. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Yang pertama di ayat 4 dituliskan tentang bagaimana kita penuh hormat terhadap perkawinan. Apa itu penuh hormat terhadap perkawinan lembaga pernikahan ini? Nah, menikah hanya dengan seorang pria atau wanita. Tidak melanggar sumpah pernikahan yang berzinah atau berselingkuh, atau bahkan hubungan seksual di luar pernikahan. Yang ketiga, tidak bercerai tanpa dasar, yaitu perzinahan. Yang keempat, tidak lakukan setiap bentuk amoralitas seksual. Dan yang kelima, tidak lakukan hubungan seks dengan sesama jenis, tidak lakukan hubungan kelamin dengan binatang. Inilah isu yang ada dan inilah prinsip Alkitab bagaimana hormat terhadap perkawinan. Lalu yang kedua yang disampaikan penulis buku Ibrani juga adalah jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Minimal ada 3 bagaimana kita
menghindari keserakahan atau cinta akan uang ini. Yang pertama, umat Tuhan harus puas dengan apa yang mereka miliki. Dari ayat ini jelas sekali. Isunya adalah kita harus puas dengan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan. Karena cinta akan uang, salah satu pemicu utamanya adalah karena kita nggak puas dengan apa yang kita miliki. Lalu coba banding-bandingkan dengan apa yang kita lihat yang orang lain miliki. Dan yang kedua, bagaimana bisa kita hindari ini? Ibrani 13 ayat 5 tuliskan ya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan umatnya. Jadi pertama, kita puas apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, kita tahu Tuhan tidak akan tinggalkan umatnya. Dan yang berikut, jika Tuhan ada bersama dengan kita, jika kita tahu kita ada di sisinya Tuhan, kita hidup dengan benar. Kita tidak perlu khawatir tentang masa depan ya. Kita tahu bahwa uang bukanlah tujuan utama manusia di hidup ini. Uang adalah alat untuk bertahan hidup. Namun kita tahu sumber dari kehidupan itu adalah Tuhan. Jadi dari sini inilah nasihat bagaimana penulis Ibrani memberikan pekabaran. Lalu yang berikut ada isu tentang mengingat pemimpin-pemimpin. Ibrani 13 ayat 7 sampai 8. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman kepada kamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada 3 kata kerja yang dituliskan di sini. Yang pertama, ingat, pertimbangkan, dan tiru. Ingat, pikirkan, dan tiru. Nah, kenapa ini jadi penting? Dalam hidup berjemaat, ini sangat amat dibutuhkan. Kita tahu mungkin ada kelemahannya, mungkin ada kekurangan. Tapi mari pikirkan ini baik-baik. Penulis Sekolah Sahabat memberikan satu kalimat yang baik. Kombinasi kepedulian dan kesetiaan dari para pemimpin dan kepatuhan atau kepercayaan dari anggota akan hasilkan sukacita. Ini yang suasana ini yang harus dijaga di dalam perkumpulan jemaat. Jadi selalu ada 2 sisi yang harus bekerja bersama. Yang dipimpin juga peduli dan setia kepada jemaatnya, dan sebaliknya, kepedulian dan kesetiaan ini. Lalu berikut adalah tentang pergi kepada Yesus di luar kemah. Di cerita Alkitab dituliskan bahwa tempat di luar gerbang ya, adalah yang paling najis dari seluruh perkemahan. Kenapa? Bangkai hewan korban dibakar di sana. Para penderita kusta juga dikeluarkan dari perkemahan. Penghujat penjahat lainnya dieksekusi juga di luar perkemahan. Dan segala sesuatu yang najis dibuang keluar karena Tuhan tidak ingin melihat sesuatu yang najis atau tidak senonoh ada di dalam. Oke, dari cerita ini mari kita lihat cerita ini dibandingkan dengan cerita Yesus. Paulus bagaimanapun menasihati orang percaya untuk mengikut Yesus di luar gerbang, menanggung rasa malu yang dia tanggung. Kenapa? Yesus menderita di kayu salib di luar Yerusalem. Ada rasa malu. Dia dikutuk ya secara resmi oleh banyak orang. Dan dia ditolak oleh orang Israel dan dieksekusi di luar tembok itu ya, di luar Yerusalem ya. Yesus dibuang keluar perkemahan sebagai hal yang memalukan, najis atau tidak patut. Ini juga adalah jalan yang ditempuh Musa. Kita tahu ceritanya bagaimana dia harus menanggung penghinaan karena Kristus. Nah, lalu apa maknanya ini? Tindakan mengikuti Yesus di luar kemah punya 2 makna ya. Ini tidak hanya menanggung celaannya atau rasa malu, tapi juga pergi kepada Dia. Ini dia. Kita menanggung apa yang Yesus tanggung karena kita pengikut Kristus, tapi kita juga pergi datang kepada Dia karena kita tahu Dia adalah sumber kebenarannya. Nah, cerita ini juga ada cerita di Keluaran 33 ayat 7 ya, ketika Musa memindahkan kemah Tuhan itu setelah ada masalah tentang anak lembu emas itu, akhirnya dia cari tempat untuk menyembah Tuhan di sana. Dan catatan ini, cerita tentang Musa tadi itu, menunjukkan bahwa penolakan terhadap Yesus oleh orang-orang yang tidak percaya juga menyiratkan penolakan terhadap Tuhan. Tapi kita tidak menolak Dia, kita datang kepada Dia, yang mungkin ditolak oleh banyak orang.
Saya ingin tutup ini dengan kutipan dari tulisan hamba Tuhan Nyonya White. Kutipan ini sangat baik sekali, menunjukkan realita yang dulu pernah terjadi dan bagaimana harusnya tidak seperti ini ya. Jadi setelah kecurahan Roh Kudus, orang-orang percaya ini begitu gembira, manisnya hubungan dengan orang-orang suci. Mereka lemah lembut, memikirkan kepentingan orang lain, menyangkal diri, dan rela berkorban untuk kebenaran. Dan tiap hari mereka bergaul menyatakan kasih Kristus. Dengan perkataan dan perbuatan yang tidak mengasihi diri sendiri, mereka mengasihi orang lain. Tapi berangsur-angsur perubahan datang. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini fenomena juga yang ada di sekitar kita. Ketika kita baru-baru membuat kumpulan, kita baru-baru bersemangat dalam kelompok-kelompok pelayanan, awal-awal begitu indah. Tapi ketika kita mulai kehilangan fokusnya, ini yang mulai datang. Satu, akhirnya mulai lihat-lihat apa kurangnya orang. Bapak ini begini, ibu ini begini. Dia cuma bicaranya aja begini. Pikir-pikir akan kesalahan-kesalahannya. Lalu memberikan tempat kepada kritik yang tidak enak. Akhirnya kehilangan pandangan kepada juru selamat dan kasihnya. Dan akhirnya jadi lebih ketat tentang upacara-upacara lahiriah. Dan lebih teliti dengan teori daripada kebiasaan imannya. Hamba Tuhan Nyonya White lanjutkan lagi. Dalam semangat mereka menghukum orang-orang lain, mereka lupa akan kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Akhirnya kehilangan kasih persaudaraan yang Tuhan perintahkan. Dan lebih menyedihkan dari semuanya, mereka tidak sadar akan kekurangan mereka. Dan ketika mereka tidak sadar bahwa kebahagiaan dan kesukaan keluar dari hidup mereka ketika itu, dan mereka tutup kasih Allah, itulah saatnya mereka jalan dalam kegelapan. Inilah beberapa pelajaran ringkasan yang boleh disampaikan. Mudah-mudahan ini boleh jadi bahan untuk kita berdiskusi, kita belajar bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas rangkaian kesimpulan yang sudah boleh kita terima dari Pendeta Ricky Moal untuk pelajaran kita yang ke-13, sehingga hal ini boleh menjadi bagian untuk kita diskusikan pada malam ini untuk mempersiapkan kita mengikuti dan mengakhiri pelajaran kita tentang kitab Ibrani ini. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang boleh disampaikan oleh sahabat-sahabat konsep di kolom komentar Facebook, kami mendapatkan beberapa pertanyaan. Yang pertama kita bahas di sini sebuah pertanyaan. Saya lihat pertanyaan ini sebenarnya unsurnya tadi sudah ada dijawab oleh Pendeta Ricky dalam materi yang sudah disampaikan, tetapi kita mungkin boleh bicara lebih luas lagi. Ya, pertanyaannya begini: sejauh mana kita mempraktekkan, tanda kutip, memberi tumpangan kepada orang asing, terlebih melihat kejahatan sekarang ini? Setelah saya lihat pertanyaan ini dari konteks yang dijabarkan Pendeta Ricky tadi, ada konteks yang berbeda, karena kalau baca langsung bahasa Indonesianya, memberi tumpangan itu seolah-olah kan orang itu ada di rumah kita beberapa hari begitu. Tapi dalam konteks kalau melihat cerita Abraham tadi, mungkin ya sekedar menjamu ya. Kalau dalam bahasa King James Version dikatakan entertain, atau bahasa Inggris lain hospitality dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita bisa bahas sejauh mana kita bisa ramah atau memberi tumpangan kepada orang asing. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pertanyaannya. Saya percaya orang yang datang kepada kita itu pasti ada maksudnya. Makanya dia datang ya. Ini jadi saya beranggap ada orang datang ke rumah saya. Maksudnya baik atau nggak baik, kita perlu waktu untuk tahunya. Yang pasti dia punya maksud untuk datang ke rumah. Dari percakapan awal, kita bisa tahu kira-kira cerita orang ini mau dibawa kemana. Dan dalam menjamu orang, bagi saya ada tingkatan-tingkatannya. Maksudnya tingkatannya begini, nggak mungkin orang kita nggak kenal siapa-siapa, langsung kita, oke, silakan nginep aja di sini, kan nggak mungkin. Pasti kita harus lalui dengan obrolan dulu di ruang tamu, ngobrol-ngobrol apa tujuannya, gimana-gimana. Nah, itu kan secara tidak langsung proses alamiah kita jadi tahu, wah orang ini baik atau enggak ya, tujuannya benar atau enggak. Nah, kalau sudah melewati proses itu, ya semuanya dirasa baik, ya oke aja untuk menerima tumpangan orang.
itu bagi saya. Tapi ada jangan poinnya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen menunjukkan kebaikan dalam menjamu orang ya. Itu yang paling penting. Gantinya kita harus dia boleh nginep di sini atau enggak, tapi lebih penting adalah bagaimana dia datang itu mengetahui kita siapa, mengetahui bagaimana kehidupan kekristenan kita. Nah, saya pikir itu aplikasinya buat sekarang ini. Mungkin itu sedikit pendeta yang saya bisa tanggapi. Amin. Terima kasih yang menunjukkan siapa kita sebagai orang Kristen. Mungkin Pendeta Jeremy Tojulu boleh memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatannya untuk pertanyaan yang pertama. Memang itu perlu dijaga-jaga, namun dijaga-jaga artinya jangan sampai orang yang kita tolong memang kita tidak tahu juga bagaimana niat orang ketika dia mungkin kita berpapasan atau orang-orang tersebut kita tolong gitu. Tapi ya kita boleh lihat-lihat mungkin dari orang-orang yang dia kenal, mungkin kalau orang itu adalah orang yang bisa kita tahu siapa orang itu. Tapi kalau memang dia memang tidak kita tahu sama sekali, ya kita juga boleh juga untuk menjaga-jaga, artinya memberikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, mungkin seperti itu Pak. Lebih yang saya boleh tambahkan. Mungkin saya mau tambahkan, jadi saya juga pun pernah begitu. Saya dikontak ada orang dari luar kota, khususnya dari Jakarta, dan dia bilang, Pak Pendeta, saya boleh nggak nginap di rumah pendeta atau di gereja pendeta? Soalnya seperti biasanya ada di tempat lain tuh ada guest house buat tamu-tamu. Lalu saya bilang, tujuan datang mau ada acara apa? Dia bilang, saya mau jalan-jalan. Lalu saya bilang, mohon maaf, kami tidak bisa memberikan tumpangan karena kondisi di sini tidak memungkinkan. Saya jawab aja begitu, karena dia mau jalan-jalan, bukan dia kesulitan atau kesusahan, dia mau jalan-jalan dan saya pun tidak kenal. Apalagi saya masih rumah tangga yang baru, ya bahaya juga orang datang kan ke rumah kita. Artinya kita perlu berhati-hati. Jadi kalau ada yang datang ya setidaknya kita layani, memberikan dia makan sekali ya, 2 kali ya silakan. Tapi kalau tidak kenal ya silakan saja. Jadi kita patut berhati-hati dengan orang-orang di luar sana karena banyak orang memanfaatkan kesempatan. Jadi harus juga waspada. Ya betul. Mungkin menambahkan sedikit Pendeta, berarti yang perlu kita jaga, kadang kan orang yang kita tolong juga mungkin tidak punya minat untuk berbuat jahat, tapi karena ada kesempatan seperti yang Pendeta Adrian tadi sampaikan, supaya kita boleh jaga-jaga, jangan berikan ruang untuk ada hal-hal yang dia bisa selewengkan atau dimanfaatkan. Itu Pak Pendeta. Baik, terima kasih tambahan dan tanggapan dari kedua hamba Tuhan, Pendeta Jeremy Tojulu dan Pendeta Adrian Nurnesi. Karena ini menarik, khususnya mungkin relevan bagi banyak pendeta. Saya pernah bertugas di satu tempat, ada satu kelompok orang yang khusus, karena mereka tahu rumah pendeta gereja Advent itu selalu nanti akan ada pendeta baru. Jadi setiap ada pendeta baru mereka akan coba datang ke situ dengan skenario dan ujung-ujungnya nanti minta duit begitu. Dan mereka mengenal anggota-anggota. Jadi hal ini cukup unik juga ya. Di samping kita tadi harus ramah terhadap orang di luar sana, khususnya mereka lihat pendeta yang baru di satu tempat, itu juga bisa jadi satu peluang untuk melakukan kejahatan. Tapi tentunya kita kembali ke tanggapan dari hamba Tuhan, pembimbing kami Pendeta Milton Pardosi. Bagaimana sejauh mana kita bisa, karena dalam bahasa Indonesia ini memberi tumpangan, jadi apakah kita bisa artikan itu hanya entertain saja, ataukah memang memberi peluang menginap dan lain sebagainya? Bagaimana supaya sahabat-sahabat konsep bisa mengerti pelajaran peliharalah kasih persaudaraan ini? Kami persilahkan, Sir. Baik, salam jumpa kembali saudara-saudara sahabat konsep yang di Facebook yang setia mengikuti maupun juga yang di Zoom ini ya, dan juga yang menyaksikan nanti di YouTube kita ya.
memberi tumpangan itu tidak harus di rumah kita. Kalau saudara ragu apakah ini orang ada maksud baik atau tidak, ya sudah barang tentu kita pertama berdoa dulu sama Tuhan. Supaya perbuatan baik yang akan kita berikan itu tidak disalahgunakan. Kalaupun nanti disalahgunakan, maka Tuhan akan melindungi kita, menjaga kita, bahkan juga akan menyelamatkan kita. Ya, sebagai contoh begini, kalau itu orang yang sama sekali saudara tidak kenal, dan tiba-tiba dia mau meminta menumpang karena kesulitan dan sebagainya, ya ada baiknya kita diskusi sama Pak RT. Ya. Kan di wilayah itu kan ada 1x24 jam harus lapor Pak RT kan. Ya, jadi kita harus lapor sama Pak RT. Bagaimana menolongnya? Mungkin di kantor RW ada bisa dia menumpang atau bagaimana. Lalu kita siapkan tempat tidurnya, bantal dan sebagainya. Kalau saudara ragu-ragu, gitu ya. Karena hidup ini kan harus bijak dan harus juga tulus. Tapi kalau nggak ada yang bisa menolong sama sekali, ya saudara mungkin kalau ada rezeki ya cari aja penginapan yang murah. Nginaplah dia di sana semalam. Sebelum besok pagi dia berangkat. Nah, supaya kita tetap bisa menolong orang karena kan dia butuh tumpangan. Nah, kita carikanlah penginapan yang murah supaya dia bisa tidur nyenyak. Dan besok pagi dia bisa beraktivitas melanjutkan perjalanannya. Nah, kalau saudara memang rindu dia tetap di rumah saudara, ya nggak ada masalah juga. Ya, tapi saudara ya mungkin gantianlah sama istri tidurnya gitu. Jaga malam lah gitu ya. Ya saya bicaranya nggak bicara munafik gitu. Saya bicaranya yang nyata-nyata ada gitu. Karena dalam hidup ini kita tidak mengerti tapi tidak berburuk sangka. Tidak seujon dalam bahasanya ya. Tidak gitu. Jadi makanya kita carikan solusi-solusinya. Supaya dia tidak terlantar dan lain sebagainya. Nah, cuman dalam pelajaran kita ini kan adalah yang paling pertama itu adalah memelihara sesama umat Tuhan. Itu yang pertama kan. Karena judulnya saja adalah peliharalah kasih persaudaraan. Nah, kalau itu adalah sesama umat Tuhan yang kita kenal, maka perlakuannya mungkin tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Yang saya sampaikan tadi itu kan adalah kepada orang yang sama sekali saudara tidak kenal sama sekali. Sehingga kita perlu bijaksana, tapi juga tetap harus menunjukkan keramah tamahan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih atas tambahan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Newton Pardosi. Membutuhkan kebijaksanaan tentunya dalam hal ini tanpa mengurangi nilai-nilai kekristenan kita seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pendeta Ricky Moal. Baiklah, pada saat ini kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kami melihat di kolom komentar Facebook sudah ada masuk satu pertanyaan dari hamba Tuhan, Ibu Betty Tauran. Kami biasanya panggil Tante ya. Cukup setia hamba Tuhan ini untuk selalu menyaksikan konten-konten dari konsep, dan pertanyaannya begini. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi orang yang terus-menerus mencari kekurangan pemimpin, walau sudah didoakan dan dinasehati? Ya, jadi di dalam Ibrani 13 ini kita sama-sama lihat tadi juga dalam pemaparan Pendeta Ricky, Rasul Paulus bicara tentang bagaimana umat-umat Tuhan harus mencontoh pemimpin-pemimpin. Tapi dalam satu sisi, ya berdasarkan pertanyaan ini, bagaimana sebaiknya kita menyikapi orang terus mencari kekurangan pemimpin? Ya tentunya Tante Betty Tauran juga bertanya, dan dia ada latar belakang sebagai pemimpin jemaat juga di Mojokerto ya, hamba Tuhan ketua jemaat di Mojokerto. Mungkin Pendeta Ricky bisa kasih tanggapan?
Baik, terima kasih Pak Pendeta Hari. Terima kasih juga Tante Betty untuk pertanyaannya. Saya tahu Tante Betty secara pribadi, kita pernah melayani bersama. Tante Betty sudah belasan tahun jadi ketua jemaat. Jadi mungkin dari segi pengalaman lebih banyak dari saya ya. Sebenarnya dari pertanyaannya ada juga jawabannya ya. Jawabannya tadi itu didoakan dan dinasehati. Jadi saya berasumsi ini sudah pernah didoakan dan sudah dinasehati. Jadi mungkin ini membandel ya, begitu ya. Jadi ini sudah sekian lama begitu aja tabiat. Di Alkitab ada prinsip yang baik ya. Di Matius 18 ayat 15 ada prinsip kalau orang buat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Nah, kenapa saya bilang ini jadi saya samakan dengan berbuat dosa? Karena sudah berulang kali ya, prinsipnya sudah dilakukan, tapi terus itu dilakukan. Dan ini jadi penyakit sejujurnya ya, mungkin di kehidupan kerohanian juga. Karena akan menghambat banyak hal mungkin ya. Karena memang kalau dari keadaannya yang disampaikan, sudah didoakan, sudah ditegur secara langsung, dan dia terus-terusan, berarti kan kita sudah tahu ini niatnya emang udah nggak baik. Niatnya ya mungkin ingin buat sesuatu yang lain. Nah, perlu lakukan prinsip ini, dinasihatin 4 mata. Dan kalau itu pun sudah dilakukan, ya kita prinsip berikutnya, ajak lagi orang lain, ajak lagi mungkin gembalanya atau ketua-ketua jemaatnya lagi untuk menyampaikan itu. Ditanyakan apa sih maksudnya, kenapa sih berbuat demikian, sadar nggak kalau seperti ini jadi bisa menghambat banyak pekerjaan mungkin yang kita lakukan di jemaat. Nah, tapi dari sisi positifnya, saya juga ingat ada orang pernah mengatakan negara yang baik itu kalau punya oposisi yang baik juga. Jadi mungkin sebagai kita, ini bisa jadi satu cara ya, secara tidak langsung mengkoreksi kita. Oh, ada orang yang selalu kritik-kritik kita, ini mungkin jadi cara yang baik supaya kita ya akan tetap lurus ya. Jadi itu saran saya. Kalau ini sudah berulang membandel, lakukan prinsip yang kita katakan. Ajak orang lain supaya semua tahu bahwa wah ini benar-benar masalah serius karena memang niatnya udah nggak baik, niatnya hanya memang sekedar mau cari-cari kesalahan. Dan kita harus terima fakta ini. Ada sedikit lah, tidak banyak. Memang ada sedikit terjadi seperti ini di sekitar kita. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Terima kasih atas jawaban dari Pendeta Ricky, di mana kita memiliki banyak pilihan untuk merespon ataupun melihat orang-orang yang berkomentar untuk mengkritik atau kekurangan, karena di sini ada pertanyaan yang mirip ya, pertanyaan lain ya, bagaimana kita agar kita tidak terjatuh kepada sifat mengkritik, mempersalahkan orang lain. Pendeta Ricky tadi punya komentar yang cukup menarik ya, walaupun ada yang bilang statement tidak ada kritik itu yang positif, tapi sebagai pemimpin gereja kita harus melihat kritik-kritik itu juga sebagai satu momen untuk apa namanya, mawas diri juga ya, jangan selalu defensif dan akhirnya menimbulkan benturan-benturan yang tidak perlu di gereja menurut saya. Mungkin saya ke Pendeta Alexander Hatarihan, apa punya pengalaman pribadi atau tanggapan mengenai kritik-kritik terhadap pemimpin gereja? Silakan Pendeta. Oke, baik. Selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook dan juga yang ada di Zoom ini, pendeta-pendeta muda dan pendeta Pardosi yang boleh bersama-sama dengan kita. Baik, berbicara mengenai ini masalah sidang ya, maksudnya sesuatu yang dekat, baik yang ada di gembala jemaat, ini masalah selalu ada, baik juga yang ada di jemaat sebagai tua-tua majelis ataupun mereka yang terlibat di dalam kepengurusan gerejanya. Perbedaan itu akan selalu ada. Karakter itu beda-beda sehingga membuat sebuah perselisihan atau
perbedaan pendapat itu hal yang wajar, Pak Pendeta Ari. Nah, ketika dikritik, maka kritik itu harus membangun bagi saya dalam hal ini, membuat kita bisa terdorong untuk memaksimalkan pelayanan kita. Berbicara mengenai pelayanan, maka fokusnya harus satu. Biarlah kritik itu mengacu kepada pelayanan yang lebih baik, bukan kepada menyerang pribadi. Nah, ini yang masalahnya, yang saya lihat dalam pengalaman saya. Ketika kita mengkritisi, melihat sesuatu yang terjadi di dalam jemaat, kadang-kadang kita juga tergiur untuk menyerang apa? Menyerang pribadi, padahal itu tidak ada hubungannya di sana. Nah, kita harus bisa membedakan bagaimana pelayanan bersama dengan Tuhan supaya lebih maksimal dengan pendapat pribadi. Nah, itu yang akan menjadi salah satu perbedaan motif mana yang kita akan boleh pilih. Ketika sesuatu yang terjadi dalam satu jemaat, ketika ada pemimpin kita kritisi dan pemimpinnya tidak senang, padahal itu juga bisa membangun, dan sebaliknya juga anggota jemaat atau tua-tua jemaat dikritisi, padahal itu membangun, kita lebih mengarahkan kepada pribadi, oh ini saya salah dan lain sebagainya. Nah, tetapi mari kita sekarang boleh melihat pengalaman-pengalaman yang terjadi di penggembalaan saya yang selama ini saya lihat adalah ketika kita boleh bekerja sama, berbeda pendapat itu sah-sah saja, berbeda pendapat pandangan itu sah-sah saja, tetapi di luar itu kita harus menjadi orang yang tetap bersaudara, ya, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Karena dari perbedaan inilah terciptalah sebuah kesempurnaan. Mungkin begitu, Pendeta Ari. Min, terima kasih atas tanggapan dari Pendeta Alexander dalam pengalaman pelayanannya. Ya, dia berharap kritik-kritik kalau itu untuk membangun pelayanan, ya kritik itu siap diterima untuk membangun pelayanan yang lebih baik. Asal jangan menyerang personal dan hal-hal yang di luar konteks pelayanan. Terima kasih. Kita mungkin kembali ke hamba Tuhan Pendeta Milton Pardosi mengenai kondisi bagaimana tadi dari satu sisi ada orang yang selalu cari kekurangan pemimpin-pemimpin di gereja dan itu diikuti dengan kritik-kritik. Silakan, Pak. Baik, jadi kritik itu ada dua. Kritik membangun atau kritik tidak membangun atau mencari kesalahan. Kritik membangun itu ciri-cirinya adalah dia tahu mana yang salah dan dia tahu bagaimana memperbaikinya. Itu dengan dia siap membantu dan siap untuk memberikan apa? Masukan-masukan. Kalau kritik yang negatif itu ciri-cirinya adalah kritiknya bahkan sampai tidak masuk di akal. Contohnya, pendeta itu khotbahnya bagus loh. Iya, bagus sih bagus, tapi dasinya lihat nggak matching sama jasnya. Nah, itu udah nggak sehat orang begitu. Ya, karena ya memang mungkin sahabat itu pendeta itu memang dasinya kuning, jasnya merah gitu ya, mungkin ya kalau ada. Jadi dia bilang nggak matching. Itu pun dikritik. Nah, bagi saya kritik seperti itu sudah tidak sehat lagi. Oleh karena apa? Oleh karena ada hal-hal yang sepele yang bukan inti persoalan, tapi dipersoalkan. Nah, kenapa orang mengkritik? Satu, karena memang ada yang salah. Ya. Jadi itu harus diingat. Memang kalau ada yang salah, ya harus ada yang mengingatkan diri kita di luar kita. Yang kedua, karena nggak ada kerjaannya. Jadi orang mengkritik itu karena nggak ada kerjaannya. Ya dia mengarang pekerjaan baru. Apa pekerjaannya? Mengkritik orang. Nah yang ketiga, kenapa orang mengkritik? Oleh karena ada yang korslet di sininya. Yaitu apa? Dia selalu merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain. Sehingga kalau ada orang berbuat lebih baik dari dia, dia selalu tidak senang. Ya, makanya dia selalu lontarkan apanya? Kritik-kritiknya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya menolong orang yang suka mengkritik yang negatif ya? Yang pertama, catat apa isi kritiknya. Dan setelah itu, suruh dia yang melakukan.
Contoh, kalau dia mengkritik pelayanan pendeta, contohnya pendeta ini jarang melawat. Ya kalau memang jarang melawat, ya sadarlah kalau saudara dikritik. Ya kan? Tapi kalau saudara memang rajin melawat, tapi masih dikritik, ajak orang yang mengkritik ini untuk melawat sama-sama. Kalau dia katakan, saya nggak mau, itu kan tugas pendeta. Ya kita jawab baik-baik. Ya supaya saudara tahu bahwa saya melawan. Makanya temani saya melawan. Jadi kadang-kadang begitu cara menghadapi. Jadi apa yang dia kritik itu, kita minta dia untuk terlibat di dalam melakukan. Nah, kalau dia tidak bisa lakukan, maka dia akan menanggung kritik dirinya sendiri. Tapi kalau dia tidak mau dikritik, maka dia akan melakukan yang terbaik. Ya, itu yang saya bikin. Jadi kalau ada orang suka mengkritik gereja, panggil aja. Bapak kan kayaknya paham ya tentang pekerjaan yang Bapak tadi kritik. Bagaimana kalau Bapak yang kerjakan dulu sekarang? Oh, saya nggak bisa. Nah, tadi Bapak kasih kritik. Kritiknya bagus tuh. Coba dulu Bapak yang kerjakan. Oh, nggak bisa. Oh, kalau nggak bisa, berarti Bapak belajar dulu lah sama saya. Ayo belajar kita sama-sama. Nah, karena itu tadi, ada orang mengkritik itu karena memang nggak ada kerjaannya. Atau dia tidak senang orang lain lebih hebat daripada dia. Makanya suka mengkritik. Tapi kalau memang salah, maka kita harus menerima kritik itu ya, karena memang salah, dasarnya kan sudah. Ya, jadi itulah yang saya lakukan dalam penggembalaan saya. Terima kasih, Mas. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan ini boleh menjadi satu nasihat dan pedoman yang baik kepada para pemimpin gereja, sehingga kita boleh menerima kritik-kritik tadi dengan bijaksana tanpa mengurangi sukacita kita melayani. Karena kenapa saya bilang begitu, dalam Ibrani 13 ini Rasul Paulus bilang kalau kita sering tidak baik, banyak pemimpin-pemimpin kita yang nggak sukacita nanti melayani katanya, dan itu akan menjadi hal yang sangat disayangkan. Baiklah, terima kasih. Mungkin kita bisa melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Mungkin tadi ini bicara tentang bagaimana pemimpin-pemimpin gereja menghadapi orang-orang yang mengkritik, yang tidak suka, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan selanjutnya ini berbicara kepada anggota jemaat. Ya, bagaimana anggota jemaat bersikap? Tadi bagaimana pemimpin jemaat bersikap? Pertanyaan begini, bagaimana sebaiknya sikap anggota jemaat terhadap pemimpin gereja yang tidak mencontohkan iman yang baik? Karena Rasul Paulus bilang di Ibrani 13 ini, ya contohlah para pemimpin-pemimpin, pendahulu-pendahulu yang memang mereka sudah melakukan yang baik. Tapi kalau yang tidak baik bagaimana? Bagaimana supaya kita tidak ikut jatuh berdosa sama orang yang tidak baik? Mungkin ada tanggapan, Pendeta Ricky Mal. Ini pemimpinnya sekarang ya yang di ini ya apa? Ya, ini ya, pemimpin yang melakukan contoh iman yang tidak baik, dan bagaimana anggota jemaat itu bisa melihat supaya mereka pun tidak jatuh berdosa. Oke. Jadi dari pertanyaannya kita asumsikan dulu lah pemimpinnya ini sudah salah ya. Gitu ya. Nah, tentunya dalam kehidupan Kristen, dan apabila kita bicara dalam konteks jemaat, organisasi, kita punya aturan-aturan atau langkah-langkah yang harusnya kita lakukan. Contoh, bila benar, asumsi dululah, bila benar tua-tua jemaatnya mungkin ada kesalahan. Sebagai anggota jemaat, bagaimana kita menyelesaikannya? Jangan pula langsung didatangi ketuanya, apalagi mungkin sungkan atau nggak enak. Ada gembala jemaat yang bisa didatangi. Dari situ bisa berdiskusi dan lanjut ke tahap berikutnya. Bagaimana mungkin bila mana saya misalnya gembala jemaatnya yang punya kesalahan? Mungkin sebagai tua-tua jemaat bisa didatangi, ngobrol, diskusi secara pribadi ya, prinsip Alkitab tadi ya, 4 mata. Dan bila mana mungkin masalahnya nggak bisa lagi di-cover mungkin secara jemaat, ada organisasi di atasnya, daerah atau conference, ada sekretaris kependetaan yang mungkin bisa diajak bicara, atau mungkin kalau masih muda seperti saya ada gembala pamongnya, ada gembala distriknya yang bisa diajak berdiskusi.
Jadi instrumen itu dalam kehidupan berorganisasi kita ya, gereja kita itu sudah disiapkan gitu, bagaimana jalurnya. Jadi jangan sampai kita niat mau menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah, karena kita tidak selesaikan masalah dengan alur yang benar, dengan cara yang benar. Jangan juga kita merasa superior, wah sudah kita pasti benar nih, langsung aja kita ngomong begini. Kadang-kadang kita juga perlu nasihat dari orang yang punya kewenangan lebih bagaimana menyelesaikan ini. Dan saya pikir sejauh yang saya tahu selama ini semua bisa dibicarakan dan bisa dicarikan solusinya. Justru ketika kita tidak lewati tahap itu, kita main tabrak-tabrak aja karena kita pikir kita bisa lakukan semua, justru jadi konflik besarnya di situ. Dan lebih sulit nanti menyelesaikannya. Itu sedikit pendeta yang mungkin saya bisa bagikan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Riki untuk tanggapannya. Yang membutuhkan satu sikap yang berhati-hati. Ya, Pendeta Riki tadi sudah jabarkan langkah-langkah yang sebenarnya sudah ada dalam organisasi gereja kita, sehingga jika sekiranya ada hal-hal yang menurut kita tidak tepat dilakukan oleh pemimpin gereja, kita dapat tetap bereaksi terhadap hal itu dengan cara-cara yang patut. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dan tentunya ini membutuhkan jawaban yang penting untuk didengarkan oleh sahabat-sahabat konsep. Kita langsung ke Pendeta Milton Pardosi. Bagaimana Pendeta kalau sekiranya ada pemimpin gereja yang tidak sesuai dengan iman, apa yang harus dilakukan oleh anggota-anggota jemaat? Baik ya, kalau ada pemimpin gereja tidak sesuai dengan standar iman, yang pertama, ya yang milih yang salah, ngapain dipilih yang sudah tidak sesuai dengan standar iman? Kan gampang. Itu sebabnya kalau saudara dikasih kesempatan memilih, pilihlah yang benar. Dan yang akan tetap benar. Jangan di depan benar, di tengah-tengah rusak dia. Makanya memilih pemimpin yang punya karakter itu harus benar-benar bisa kita harapkan terjadi dalam pemilihan. Kedua, kalau ternyata pemimpin itu tiba-tiba di tengah-tengahnya ada kesalahan, ya tadi Matius 18 katakan ya tegurlah kan, tegurlah dengan hormat, dengan sopan, karena dia adalah pemimpin rohani. Bila mana teguran-teguran itu belum dapat diterima, ya, maka kita perlu juga berdiskusi kepada pemimpin yang lebih tinggi, ya, supaya kesalahan itu tidak menjadi terus-menerus terjadi. Nah, sambil kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tidak membiarkan kesalahan itu. Kalau seandainya pemimpin itu memang seperti sulit untuk dinasehati. Ingat, Tuhan itu tidak akan membiarkan gerejanya ini menjadi rusak oleh karena pemimpin-pemimpin. Tuhan akan menjaga gerejanya. Pilihannya cuma dua. Pemimpin itu bertobat atau pemimpin itu dieksekusi Tuhan. Ya, mungkin dengan dia akan diturunkan, atau mungkin ada peristiwa yang lain. Kalau menurut Alkitab ya, begitu ya. Ya, kalau dia bertobat, Tuhan menerima. Raja-raja Israel itu banyak yang jahat, bertobat Tuhan terima. Tapi ada juga yang jahat, ya Tuhan eksekusi artinya. Nah, tapi perlu diingat jangan sampai kita mengotori tangan kita dengan pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Ya, jangan. Karena kalau kita mengotori tangan kita, maka kita pun jatuh dalam dosa. Itu perlu diingat baik-baik. Ya, terima kasih banyak. Amin. Terima kasih. Jadi hal yang perlu kita ingat, khususnya di organisasi gereja kita ada sistem di mana para pemimpin juga dipercayakan dalam pemilihan-pemilihan, dan tentunya hal itu harus digunakan oleh umat untuk memilih yang terbaik, tidak sembarangan, dan membutuhkan hikmat Roh Kudus dalam kesempatan-kesempatan yang kita miliki, baik dalam pemilihan gereja, pemilihan daerah conference, dan lain sebagainya. Dan tentunya yang ditambahkan tadi adalah bahwa ingat, organisasi ini organisasi Tuhan ya, jadi jangan pakai tenaga dan cara manusia
untuk mengkampanyekan menjabarkan kejahatan-kejahatan pemimpin yang belum tentu bisa dibuktikan dengan benar. Itu boleh menjadi satu bagian pelajaran di akhir diskusi sekolah sahabat kita ini, dan tentunya yang paling terakhir kita boleh mendengarkan closing statement yang pertama dari Pendeta Vicky Moal dan nanti ditutup oleh Pendeta Milton Pardosi. Sebagai closing statement, ayat inti kita Ibrani 13 ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Saya senang bagaimana kata pelihara ini digunakan. Pelihara ini menunjukkan sesuatu hal yang harus dilakukan secara konsisten, rutin, dan dikerjakan selalu. Apa yang terjadi kepada jemaat ketika itu, dan juga kutipan Nyonya Wet yang di terakhir presentasi tadi adalah mereka mulai tidak pelihara itu kasihnya, dan karena akhirnya tidak pelihara kasihnya, mulai tidak mengasihi. Karena pilihannya hanya dua, kita mau mengasihi, kalau nggak mengasihi berarti tidak mengasihi, akhirnya cari-cari kesalahan dan lakukan hal yang lain. Inilah yang perlu pergumulan dan doa. Kita perlu usahakan ini bersama-sama dalam konteks jemaat. Kita sebagai gembala perlu berserah berdoa, ketua-tua jemaat juga perlu sama-sama berserah dan berdoa. Dan salah satu cara efektif bagaimana menjaga kasih persaudaraan ini adalah ketika kita punya kegiatan, ya, kita rajin untuk melayani, kita punya banyak hal yang harus kita kerjakan, sehingga kita nggak punya waktu kosong. Gantinya kita lihat kesalahan Bapak Ibu ini, kita melihat, oh apa yang kita bisa lakukan ya, apa yang belum kita lakukan, siapa lagi kita bisa datangi. Kalau itu dilakukan, akhirnya kasih persaudaraan itu yang akan kita pelihara. Itu Pak Pendeta, terima kasih. Amin, terima kasih. Closing statement dari Pendeta Milton Pardosi. Baik, kalau kita lihat topik kita ini kasih persaudaraan. Bagaimana kita menyikapi hubungan kita dengan sesama, baik yang kenal maupun tidak kenal, di dalam gereja, di luar gereja. Ada beberapa hal yang harus dijaga baik-baik. Nah, kalau saudara baca judul-judulnya saja dari pelajaran 1 minggu ini, memelihara. Pemeliharaan itu berarti jasmani, ya? Jasmani. Pada saat yang sama, ada ketamakan dan amoralitas. Ketamakan amoralitas ini sebenarnya arahnya bukan hanya diri, tapi orang lain. Karena ketamakan dan amoralitas itu bisa merusak. Merusak diri, merusak orang lain. Dalam ketamakan tidak ada lagi namanya kasih. Yang ada cinta diri. Dalam amoralitas tidak ada lagi namanya kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, tidak ada. Nah itu makanya dikaitkan itu dengan kasih persaudaraan. Kalau kita terlibat dalam ketamakan dan amoralitas seksual, maka kasih persaudaraan itu hilang. Kemudian apa? Ingat kepada pemimpin. Ini menjadi menarik. Apa hubungannya ingat kepada pemimpin dengan kasih persaudaraan? Apa hubungannya? Pemimpin itu ditunjuk Tuhan untuk menuntun umat-umat. Nah ketika kita tidak hormat sama pemimpin, berarti kita juga merusak kasih persaudaraan. Merusak. Karena kita tidak hormat kepada pemimpin. Kita tidak meniru teladan rohani pemimpin. Lalu dua bagian terakhir adalah ajaran-ajaran palsu, sesat. Ini bisa merusak kasih persaudaraan. Ketika kita menerima ajaran palsu, maka kita akan berseberangan dengan saudara-saudara kita yang menerima ajaran yang benar. Makanya Paulus ajarkan itu, bahwa apa hubungannya menerima ajaran yang tidak benar dengan kasih persaudaraan? Oh, sangat berhubungan. Sudah banyak gereja berkelahi gara-gara ajaran palsu yang masuk. Dan itu merusak kasih persaudaraan. Nah, untuk memperbaiki kasih persaudaraan yang sudah hilang itu, harus ada pengorbanan. Karena pengorbanan itulah yang membuat kasih persaudaraan itu bisa kembali. Sama seperti Yesus, kalau dia tidak berkorban, apa kita bisa kembali sama Bapa? Tidak bisa. Kita tidak bisa kembali sama Bapa. Harus ada pengorbanan. Yesus berkorban, kita bisa kembali kepada Bapa.
Demikian juga kita dengan saudara-saudara kita, kasih persaudaraan itu bisa kembali lagi kalau kita memilih untuk melakukan pengubahan. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Terima kasih atas closing statement dari Tuhan Pendeta Hamilton Pardosi yang sudah melengkapi seluruh bagian dari diskusi sekolah sahabat kita, khususnya dalam pelajaran terakhir di triwulan yang pertama ini. Kita akan berdoa agar kuasa Roh Kudus boleh memberikan kita hikmat untuk boleh mengerti seluruh rangkaian diskusi ini, dan tentunya nanti boleh kita bagikan dalam diskusi sekolah sahabat kita di sahabat yang akan datang. Kita berdoa dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Matias Tani. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, kembali lagi kami menyatukan hati kami, bersyukur, berterima kasih. Oleh karena penyertaan Tuhan boleh menolong kami sepanjang kami belajar pelajaran sekolah sahabat, berdiskusi bersama. Kami percaya bahwa semua yang telah kami pelajari dengan pemahaman kami yang sangat dangkal ini, kami memohon urapan Roh Kudus, biarlah menyempurnakan pemahaman kami sehingga itu menjadi sempurna, dan Roh yang sama akan menolong kami untuk menghidupkannya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami menyadari bahwa ini adalah pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-13. Kami berdoa biarlah pelajaran pekabaran kitab Ibrani ini bukan sekedar kami pelajari. 13 pelajaran ini kami boleh pelajari, lewati setiap pelajaran, tetapi biarlah Roh Tuhan menolong kami agar kami boleh menghidupkan pelajaran-pelajaran ini. Dan tentunya itu semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi orang lain. Pada saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk pendeta muda Riki Moal yang telah membagikan pelajaran ini, dan juga hamba Tuhan Pendeta Pardosi serta dengan semua tim konsep yang telah melayani pelajaran sekolah sahabat pada malam ini. Biarlah berkat sorga menjadi bagian kami semua. Dan teristimewa kami juga berdoa buat sahabat-sahabat konsep yang tetap setia mengikuti setiap pelajaran ini dengan baik. Biarlah berkat sorga juga menjadi bagian mereka. Inilah doa dan pengharapan kami. Sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Doa ini kami mohonkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk sahabat-sahabat konsep yang sudah bersama-sama dengan kami menyaksikan secara live. Dan nanti pada saat sahabat-sahabat konsep menyaksikan di channel YouTube kami, jangan lupa like dan subscribe untuk boleh selalu mengikuti pelayanan-pelayanan konsep dalam konten-konten yang kami sajikan di channel YouTube kami. Selamat malam, Tuhan memberkati.